9 November 1914, Wina, Austria, masih menjadi pusat intelektual dunia. Disinilah ia lahir dengan nama Hedwig Eva Maria Kistler. Ayahnya, Emil, adalah seorang direktur bank yang memiliki satu hobi yang tidak biasa bagi pria di posisinya. Ia mencintai mekanika. Ketika Emil menggandeng tangan kecil Hedwig saat berjalan menyusuri jalanan kota, ia tidak hanya menunjukkan keindahan arsitektur, tapi ia menjelaskan bagaimana tram listrik meluncur di atas relnya. Sedangkan di rumah, mereka tidak hanya membaca buku, mereka membedah cara kerja mesin cetak dan memperhatikan presisi detak jam mekanik. Bagi Hedwig kecil, dunia bukan hanya pemandangan untuk dilihat, tapi sebuah sistem besar untuk dibongkar dan dipelajari. Namun, di balik kenyamanan keluarga Yahudi kelas atas ini, awan gelap mulai menggantung di langit Eropa. Antisemitisme tumbuh seperti benih yang perlahan merayap. Meski bagi Hedwig kecil, dunia masih terasa aman dalam genggaman ayahnya. Gadis ini punya dua sisi. Ia mewarisi bakat artistik ibunya yang seorang pianis. Namun ia memiliki otak teknis ayahnya. Bakat seninya membawanya ke Berlin, ke panggung teater, dan akhirnya ke depan kamera film. Dan di sanalah semuanya berubah. Satu film, satu adegan, dan dunia tiba-tiba berhenti peduli pada apa yang ada di dalam kepalanya. Film itu berjudul Ecstasy. Judul yang singkat, namun dampaknya menghancurkan sekaligus melambungkan namanya ke langit Hollywood. Dalam satu malam, Hedwig Kistler bukan lagi seorang gadis Wina yang cerdas. Citra negatif itu melekat padanya, begitu kuat, begitu tebal, hingga menutupi seluruh lapisan kepribadiannya yang lain. Skandal film itu menjadi tembok besar di mata publik. Seorang perempuan cantik yang berani menampilkan kepolosan tubuhnya tidak mungkin memiliki kedalaman intelektual. Dunia telah memutuskan perannya. Ia adalah objek hasrat, bukan subjek pemikiran. Namun, popularitas yang meledak karena skandal ini justru menarik perhatian seorang pria yang sangat berkuasa. Seorang pria yang bukan hanya kaya raya, tapi juga berbahaya secara historis. Pria yang akan memberinya kunci menuju rahasia militer dunia. Namanya Friedrich Mendel, seorang industrialis senjata Austria yang kaya raya, berkuasa, dan sangat berbahaya. Hedwig menikahinya di tahun 1933 saat ia masih berusia 18 tahun. Mendel bukan sekedar pengusaha, dia adalah penyokong utama rezim fasis. Di meja makannya, Hedwig duduk bersanding dengan Benito Mussolini. Di sana pula, ia melihat wajah-wajah yang terafiliasi dengan lingkaran Adolf Hitler. Bayangkan ironinya, seorang perempuan Yahudi terjebak di pusat kekuasaan pria-pria yang sedang merancang kehancuran bangsanya. Pernikahan itu adalah penjara emas. Mendel sangat posesif. Ia melarang Hedwig berakting. Ia bahkan mencoba membeli semua salinan film ekstasi agar dunia tidak bisa lagi melihat tubuh istrinya. Namun Mendel melakukan satu kesalahan besar. Ia menganggap istrinya hanya pajangan yang tidak mengerti apa-apa. Maka, ia membiarkan Hedwig duduk tenang saat ia berdiskusi dengan pria jenderal dan teknisi militer. Di meja makan itu, di antara denting gelas kristal, Hedwig mendengar segalanya. Mereka bicara tentang sistem torpedo. Mereka mengeluh tentang kendali radio yang mudah disabotase atau jamming. Mereka bicara tentang frekuensi tunggal yang lemah. Disinilah, kecerdasan mekanik yang ia pelajari dari ayahnya di Wina kembali menyala. Ia tidak hanya mendengarkan, ia merekam. Ia sedang mengumpulkan kepingan teka-teki militer yang suatu saat akan ia pecahkan sendiri. Tahun 1937, Hedwig menyadari bahwa Austria tidak lagi aman. Nazi mulai mendekat, dan suaminya semakin mengontrol hidupnya. Dengan rencana yang nekat, ia melarikan diri di tengah malam, meninggalkan Eropa yang mulai membara menuju Amerika. Di atas kapal Normandy, Hedwig bertemu Louis B. Mayer, bos besar MGM. Mayer terpesona bukan oleh otaknya tentu saja, tapi oleh kecantikannya yang eksotis. Ia memberi Hedwig nama baru, Hedy Lamarr. Sebuah nama yang akan segera menghiasi papan reklame di seluruh dunia. Hollywood menyambutnya sebagai dewi. Film demi film mengukuhkan satu label padanya, The Most Beautiful Woman in the World. Kalimat itu adalah pujian sekaligus penjara baru. Dunia melihat wajahnya yang sempurna, tapi tak ada yang melihat meja kerjanya di rumah. Di sana, di antara jadwal syuting yang padat, Hedy tidak berpesta, ia bereksperimen. Ia bosan menjadi sekedar pajangan. Ia pernah berkata, perempuan manapun bisa terlihat glamor. Yang perlu kamu lakukan hanyalah berdiri diam dan terlihat bodoh.
Tapi Hedi tidak bisa diam, dan dia jauh dari kata bodoh. Bias industri film begitu kuat. Mereka butuh wajahnya untuk menjual tiket, bukan otaknya untuk memecahkan masalah teknis. Namun, di luar lampu sorot Hollywood, dunia sedang hancur. Perang Dunia II meletus, dan Hedi tahu pengetahuan yang ia curi dari meja makan para fasis di Austria kini adalah senjata yang sangat dibutuhkan sekutu. Tahun 1940, berita dari Eropa semakin mencekam. Torpedo milik Inggris seringkali melesat karena sinyal radionya mudah dibelokkan atau dijamming oleh pihak Nazi. Hedi tahu persis mengapa itu terjadi. Ia pernah mendengar para jenderal di meja makan Mendel mentertawakan kelemahan ini. Sinyal radio konvensional seperti satu jalur jalan yang lurus. Jika musuh tahu jalurnya, mereka tinggal memasang blokade. Solusinya, jalur itu harus terus berpindah secara acak. Lalu Hedi bertemu George Antheil, seorang komposer eksperimental yang eksentrik. Di ruang tamu rumahnya, mereka tidak bicara tentang film atau musik. Mereka bicara tentang torpedo. Inspirasi mereka datang dari sesuatu yang tak terduga. Player piano, atau piano otomatis yang menggunakan gulungan kertas berlubang untuk memainkan nada. Jika piano bisa berpindah dari satu nada ke nada lain secara sinkron, mengapa radio tidak bisa? Mereka menciptakan konsep di mana sinyal pengirim dan penerima meloncat di antara 88 frekuensi yang berbeda. Angka yang sama dengan jumlah tuts piano secara bersamaan. Inilah cikal bakal frekuensi hopping spread spectrum, sebuah kode rahasia yang mustahil ditembus karena musuh tidak akan pernah tahu di frekuensi mana sinyal itu berada pada detik berikutnya. Tahun 1942, paten bernomor 2.292.387 dengan judul Secret Communication System disetujui. Lihatlah ironi sejarah ini. Seorang perempuan Yahudi yang pernah dipaksa duduk di lingkaran industri secara fasis, kini memberikan kunci untuk menghancurkan sistem komunikasi musuh. Hedi Lamar bukan lagi sekedar wajah di layar. Ia adalah seorang arsitek perang nirkabel. Hedi membawa penemuannya ke Angkatan Laut Amerika Serikat. Ia tidak meminta uang. Ia ingin membantu memenangkan perang. Ia ingin membalas dendam pada sistem yang pernah mengurungnya di Austria. Namun, bayangkan ruangan itu. Ruangan yang penuh dengan perwira pria berseragam kaku. Di depan mereka berdiri seorang aktris tercantik di dunia, menyodorkan skema teknis yang rumit tentang sinkronisasi frekuensi radio. Mereka menolaknya. Alasannya, secara teknis, sistem itu dianggap terlalu sulit untuk diterapkan. Teknologi elektronik saat itu belum cukup kecil untuk dimasukkan ke dalam kepala torpedo. Tapi ada alasan lain yang lebih menyakitkan, prasangka. Militer Amerika tidak bisa menerima bahwa sebuah inovasi perang yang jenius lahir dari seorang bintang film sensasional. Mereka menyarankan Hedi untuk melakukan sesuatu yang lebih sesuai, dengan bakatnya tentunya. Gunakan wajah cantikmu untuk menjual obligasi perang, kata mereka. Paten itu masuk ke dalam lemari arsip yang berdebu. Terlupakan. Dianggap sebagai sekedar hobi seorang selebriti yang sedang bosan. Hedi kembali ke Hollywood. Ia kembali tersenyum di depan kamera, memakai gaun-gaun sutra, dan membiarkan dunia kembali percaya bahwa ia hanyalah sebuah wajah indah tanpa isi. Tahun demi tahun berlalu, Perang Dunia II berakhir, dan dunia memasuki kegelapan baru yang disebut Perang Dingin. Paten Hedi yang berdebu itu tidak benar-benar mati. Ia hanya menunggu zaman mengejarnya. Pada tahun 1950-an dan 60-an, militer Amerika Serikat mulai menyadari sesuatu. Mereka butuh cara untuk berkomunikasi tanpa bisa disadap oleh Uni Soviet. Teknologi elektronik kini telah berkembang. Tabung vakum digantikan oleh transistor. Apa yang dulu dianggap terlalu rumit oleh para jenderal di tahun 1942, kini menjadi sangat mungkin. Konsep spread spectrum Hedi dihidupkan kembali. Militer mulai menggunakannya untuk kapal perang mereka selama krisis rudal Kuba. Prinsip yang sama, loncat frekuensi untuk menghindari intervensi dan penyadapan. Sinyal yang terus melompat-lompat, menari di antara gelombang radio. Persis seperti tuts piano yang pernah dibayangkan Hedi dan George Antheil. Tanpa ada yang tahu, ide dari seorang aktris yang sudah mulai dilupakan Hollywood ini sedang menjadi fondasi bagi keamanan nasional negara adidaya. Namun, ini bukan hanya soal torpedo atau mata-mata. Tanpa disadari, Hedi sedang meletakkan batu pertama untuk dunia yang kita tempati sekarang.
Setiap kali Anda menghubungkan ponsel ke Wi-Fi, setiap kali Anda menyalakan Bluetooth atau menggunakan GPS untuk menemukan jalan, Anda sedang menggunakan warisan dari pikiran perempuan ini. Tapi ironisnya, saat teknologi ini mulai mengubah wajah dunia, nama Hedi Lamar tetap terkunci di balik poster-poster film tua yang mulai usang. Tahun 1997, dunia sudah berubah total. Internet mulai merayap ke rumah-rumah. Ponsel bukan lagi benda ajaib yang hanya ada di film fiksi ilmiah. Dan di sebuah rumah sederhana di Florida, seorang perempuan tua hidup dalam kesunyian yang hampir total. Hedi Lamar, kini berusia 82 tahun. Wajah yang dulu dipuja sebagai paling cantik di dunia telah memudar. Dan ia memilih untuk menarik diri dari tatapan publik yang kejam terhadap penuaan. Ia jarang keluar rumah. Ia berkomunikasi dengan dunia luar hampir seluruhnya melalui telepon. Lalu, sebuah telepon berdering. Bukan lagi dari studio film. Bukan dari agen pencari bakat. Telepon itu datang dari Electronic Frontier Foundation. Mereka ingin memberinya penghargaan Pioneer Award atas penemuannya di tahun 1942. Respon Hedi saat mendengar kabar itu sangat singkat, sangat datar, namun menusuk. Well, it's about time. Ia tidak hadir untuk menerima penghargaan itu. Ia mengirimkan rekaman suaranya. Dunia akhirnya mendengar sisi lain dari Hedi. Bukan raut kenikmatan dari film ekstasi, tapi suara seorang penemu yang haknya telah diabaikan selama setengah abad. Hedi meninggal 3 tahun kemudian, di tahun 2000. Ia tidak pernah kaya dari patennya. Ia tidak pernah melihat betapa masifnya Wi-Fi dan Bluetooth akan mengubah peradaban manusia hanya beberapa tahun setelah kepergiannya. Ia pergi saat dunia baru saja mulai mengeja namanya kembali, bukan sebagai bintang film, tapi sebagai pionir teknologi.